beserta Ibu dan Bapak dan Ibu Guru KKG Gugus 03 yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara rutin pertemuan kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, marilah acara ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua kita, Bapak Tri Wiono. Pada Bapak Tri Wiono kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wali kelas 1 se-Gugus 03 serta Wali kelas 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam rangkaian acara rutinan. Jadi memang program KKG setiap bulannya itu ada pertemuan guru kelas. Nah, kebetulan hari ini pertemuan guru kelas 1 dan guru kelas 2. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti undangan yang sudah saya share pada grup kepala sekolah bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini yang pertama memang pertemuan rutin. Kemudian agenda yang kedua yaitu ada agenda diseminasi budaya positif. Kata-katanya memang agak asing dan bulat di lidah saya, mungkin karena saya bukan tutur ya. Bapak Ibu, saya sebagai Ketua KKG mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jenengan semua yang sudah menghadiri undangan pengurus KKG. Dan saya harap dalam setiap bulannya dalam pertemuan KKG ini tidak hanya sekedar bertemu saja, akan tetapi harus ada sesuatu yang dihasilkan atau sesuatu yang dapat kita bawa dan menjadi oleh-oleh ke lembaga kita. Jadi harapan kami pengurus kepada kita semuanya anggota KKG dalam pertemuan itu ya ada sesuatu lah yang kita kerjakan dan kita bahas yang nantinya berdampak kepada peserta didik kita. Itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu, memang KKG ini tujuan utama yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan, salah satunya nih, untuk meningkatkan kompetensi guru, salah satunya. Nah, seperti yang disampaikan oleh salah satu kepala sekolah kita, Gugus 3 ini, bahwa KKG itu jangan hanya terfokus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan siswa, dengan peserta didik kita. Karena KKG itu terbentuk tujuan utama adalah untuk menyiapkan meningkatkan kompetensi, salah satunya itu. Harapan kami sebagai pengurus untuk kedepannya, terutama untuk Bapak Ibu guru yang tertunjuk sebagai koordinator kelas, harus memiliki program apa yang harus kita laksanakan ketika pertemuan rutin itu dilakukan. Jadi biar terprogram, artinya tidak tidak
ngambang, jadi hanya bertemu saja. Ya bertemunya sih bagus, pertemuannya tidak sia-sia, tidak hanya segera ngerumpi, tapi ada hasil yang kita bawa ke lembaga kita masing-masing. Itu untuk sambutan saya pada pagi hari ini. Dan selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Ibu Vika yang akan menyampaikan materi terkait tentang diseminasi budaya positif. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ke acara kegiatan ini, diseminasi budaya positif. Tadi disampaikan oleh Ketua KKG, susah untuk menyebutkan diseminasi karena masih baru. Ya, saya ucapkan terima kasih. Kemudian diseminasi budaya positif. Saya berdiri di sini bukan yang terpandai, tetapi saya menyelesaikan tugas saya sebagai guru penggerak untuk mendiseminasikan budaya positif. Apa itu? Mengimbaskan, untuk menularkan ke teman-teman beberapa ilmu yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan guru penggerak. Untuk mengawali kegiatan, kita kulik dulu ya, kita cari tahu dulu apa sih budaya positif. Mungkin dari ibu-ibu yang hadir di sini bisa menyampaikan apa sih budaya positif. Ini kan sudah tidak asing ya bagi Bapak dan Ibu guru. Apa sih budaya positif? Mungkin Bu Hen? Budaya positif Kebiasaan yang baik. budaya positif menurut saya kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang dilakukan siswa. Luar biasa jawabannya ya. Budaya positif itu tadi kegiatan-kegiatan baik. Yang lain mungkin apa kira-kira Bu Irma? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nening tadi, budaya positif itu adalah kegiatan yang dilakukan ya. Kegiatan yang dilakukan yang bersifat positif seperti gotong royong, terus toleransi begitu, dan lain-lain. Sangat bagus sekali ya. Ya, next. Budaya positif. Nah, betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Nening dan Bu Irma. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan positif dan akan menjadi karakter. Seterusnya akan menjadi budaya, sehingga jika sudah menjadi budaya, maka tidak akan bisa terhapus begitu saja karena sudah melewati proses yang panjang. Jadi awalnya kita melakukan budaya positif secara terus-menerus. Budaya positif gotong royong, senyum sapa, membaca
doa sebelum dan setelah pembelajaran itu sudah budaya positif. Setelah selalu dilakukan, konsisten kita lakukan akan menjadi karakter. Nah, setelah menjadi karakter atau kebiasaan akan menjadi sebuah budaya. Kalau sudah menjadi budaya, ibu-ibu, tidak gampang untuk merubah sebuah budaya. Contohnya saja di masyarakat, budaya koleman atau lalabet, ya. Itu kalau di desa ada orang pernikahan mungkin ya. Itu kalau dengar saja itu sudah datang ibu-ibunya. Betul kan? Ya. Sama orang meninggal juga gitu. Meskipun jauh asalkan dengar, kok kayaknya ada enak kok datang. Gitu kan ya ibu-ibu ya. Merasa gimana gitu ya. Kalau membuat jenang suro, Oh iya, itu juga budaya membuat jenang suro. Rasanya kalau udah selamatan buat jenang itu kurang ya. Aku sudah tanggal sekian ini kok belum atacir kan gitu ya. Iya betul. sudah budaya. Budaya. Kalau sudah budaya susah untuk menghapusnya begitu saja. Sama Bapak Ibu, siswa juga seperti itu. Kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang sehingga akan membentuk sebuah karakter dan sebuah budaya. Anak-anak itu kok aku udah pakai topi ya, udah enak. Nah, seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa akan menjadi budaya. Sudah paham ya, Ibu ya? Next. Nah, ini budaya positif dalam konteks pemikiran KHD bukan hanya sekedar kumpulan atau norma yang harus ditaati, melainkan sebuah cara hidup yang berakar pada nilai luhur. KHD memandang pendidikan sebagai upaya untuk menuntun segala kodrat pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, KHD itu Ki Hajar Dewantara. Itu yang ingin saya tanyakan. Iya, KHD itu Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Bapak kita, Bapak pendidikan kita. Iya, itu sudah berpikir sejak dulu, waktu zaman itu, ya, sampai sekarang pemikiran KHD masih bisa dipakai menjadi panutan kita. Bahwasanya KHD menuliskan guru itu mempunyai tugas atau berkewajiban untuk menuntun anak. Jadi anak-anak itu tidak bisa Bapak Ibu langsung kamu harus gini. Tidak bisa. Jadi harus digiring dulu, dituntun. Ini loh yang baik ini. Dari kita dulu. Ibaratnya sebuah kertas, murid-murid itu bukan kertas kosong yang Bapak Ibu seenaknya saja menulis, oh ini anaknya pandai ini. Tidak bisa seperti itu. Ya. Anak ini saya mau cetak jadi pintar nari, ditulis sama Bapak Ibu ya di kertas yang kosong. Tidak seperti itu. Anak-anak itu sebenarnya adalah kertas yang kosong, namun sudah memiliki tulisannya sendiri-sendiri. Sudah punya tulisannya sendiri-sendiri. Karakter baik, jelek, semuanya ada di situ. Nah, tugas guru adalah menebalkan hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik ditebalkan. Pakai dulu, ya. Caranya gimana? Yaitu menumbuhkan karakter. Kalau yang sifat yang jelek, ya sedikit mungkin ibu guru bisa menghapusnya seperti itu. Bapak Ibu sudah paham ya? Sebagai seorang guru baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas. Budaya positif tersebut dapat disajikan dengan menerapkan 6 konsep sebagai berikut. Yang pertama adalah disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas,
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu, kita kupas. Next, Pak. Sekarang nih, disiplin positif. Tadi budaya positif. Sekarang disiplin positif. Ada yang bisa membantu saya apa itu disiplin positif? Tadi budaya positif, hal-hal yang baik. Sekarang disiplin positifnya. Nah, disiplin positif itu sesuai dengan aturan yang positif ya. Next, Pak. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, jujur, mandiri, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Tujuan disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin dari dalam diri anak tanpa menggunakan hukuman atau hadiah. Dengan kata lain, anak diajarkan untuk berperilaku baik bukan karena takut akan hukuman atau menginginkan sebuah hadiah, melainkan mereka memahami pentingnya aturan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Ya. Jadi, disiplin positif itu mengajarkan anak untuk selalu bertanggung jawab, mandiri, sesuai dengan tujuan pembelajaran nasional kita saat ini adalah menjadi anak yang mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuannya adalah untuk menumbuhkan dari dalam diri, dorongan dari dalam diri. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu atas dasar mereka sadar bahwa itu adalah baik, penting, saya yang butuh, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa sih anak-anak harus sekolah? Kan tidak ada aturannya. Kalau tidak sekolah dihukum pancung, kan tidak ada. Tapi mereka butuh, mereka ingin mendapatkan sebuah ilmu, makanya mereka datang ke sekolah. Ya kan? Betul. Iya. Nah, sekarang tadi kita sebagai guru menumbuhkan nilai-nilai luhur, di antaranya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disinggung sama Bu Irma, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu ini sepertinya ya. Lagunya tahu? Belajar sambil bertepuk ya, biar tidak tegang. Tadi lupa tidak SPP ya. Ayo. Ya biar tidak ngantuk, kita SPP. 1, 2, 3. Terima kasih, sudah lumayan tidak ngantuk ya. Tadi saya kelihatan Bu Nining ngantuk. Next Pak. Nah, ini ada beberapa contoh disiplin positif yang dilakukan di sekolah. Contohnya kegiatan pramuka, penggalang dan siaga. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian membaca 15 menit sebelum pelajaran. Kemudian sholat duha, istighosah, piket tiap hari ya. Kemudian budaya antri. Sekarang kita ke konsep yang nomor 2, motivasi perilaku manusia.
Motivasi. Apa itu motivasi? Dukungan, dorongan, ya. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ya, didorong ya Ibu ya. Motivasi adalah dorongan atau semangat yang menggerakkan seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Ini adalah kekuatan internal yang membuat kita melakukan sesuatu, baik itu hal-hal kecil seperti menyelesaikan tugas sehari-hari maupun tujuan besar seperti membangun karir atau menciptakan perubahan dunia. Jadi motivasi itu adalah dorongan. Ya kan? Bapak ya pintar dapat 100. Dapat apa? iPhone. Oh, Fitbit. Ya sudah. Kita lanjut. Jangan dulu kan? Ya, kita rahasia dulu untuk slide selanjutnya. Ya, dorongan untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Nah, sekarang Bu Guru, Bu Vika tanya, saya tanya, ya, Bapak Ibu datang ke sini ada motivasinya enggak? Apa? Ingin apa? Ingin apa? Ingin motivasinya datang ke acara ini? Dapat ilmu dari materi yang Bu Vika sampaikan. Ingin mendapatkan ilmu. Ada motivasi lain? Ingin bertemu dengan saya. Ingin bertemu dengan Pak Tri ya. Atau ngawasi saya. Didorong. Ya, ada sesuatu di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu, setiap kita melakukan sesuatu pasti diawali dengan motivasi dulu dari dalam diri. Ya. Kalau dulu mungkin kita kerja sukuan dulu ya, waktu sukuan mungkin awalnya kita aku takut dimarahi kalau telat, harus datang tepat waktu ini, harus datang pagi. Nah, awalnya takut, iya kan? Awalnya takut, pengen disanjung, ya kan? Ayo ngaku. Iya itu. Pasti ada motivasi. Yang tahu itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Inquiry namanya ya. Motivasi yang datang dari dalam diri itu motivasi internal ya, yang datang dari dalam diri. Iya. Tetapi motivasi yang tadi masih ingin disanjung, ingin dapat hadiah, takut sama atasan, lama-lama kalau itu dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah karakter sehingga kita merasa ada enak sudah kalau kita datang terlambat. Betul tidak? Ada yang masih sering datang terlambat? Kadang-kadang. Ya sudah, next. Ternyata, nah ini rahasianya. Ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, tadi ya di awal ya. Awalnya mungkin menghindari aku takut nanti udah enak kalau aku dimarahi gitu kan ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau buahmu itu orangnya disiplin itu pasti. Nah, ya, mengharap ada kata-kata seperti itu. Itu motivasi nomor 2. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi motivasi ketiga itu menginginkan dia sendiri. Saya memang ingin seperti ini. Keyakinan saya kalau guru itu memang tidak boleh datang terlambat. Jadi tidak ada dorongan lain seperti
motivasi 1 dan motivasi 2. Begitu. Mungkin awalnya 1 2 1 2 1 2, tapi jangan nanti bisa ketiga. Iya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, di manakah yang menurut Bapak Ibu merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri? Yang ketiga, ya betul. Luar biasa Pak Tri ini. Sudah nampak mungkin ya, dia sudah memiliki motivasi yang nomor 3. Kita ke konsep yang ketiga, yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Kita sudah tidak asing dengan kata-kata keyakinan kelas. Ada yang belum kenal dengan keyakinan kelas? Belum. Keyakinan kelas itu, keyakinan kelas itu ya sebuah keyakinan. Jadi diyakini bahwa itu adalah kesepakatan bersama. Ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik di situ, apakah ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Kalau guru kelas 1 2 yang sudah terkena pembelajaran merdeka, kurikulum merdeka, ini sudah kenal harusnya ini sama yang namanya keyakinan kelas atau sekolah. Kira-kira siapa yang bisa membantu saya? Apa ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Jangan yang depan dulu deh yang menjawab. Bapak-bapaknya mungkin. Oh ini nih Bapak. Boleh. Terima kasih. Menurut saya perbedaan antara peraturan dan keyakinan, yang pertama, kalau peraturan itu sifatnya adalah paksaan yang mau tidak mau harus dilakukan. Bisa terjadi peraturan itu terbentuk atau terjadi hanya salah satu pihak yang membuat aturan itu. Sedangkan keyakinan itu merupakan kesepakatan bersama yang disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Demikian, terima kasih. Luar biasa ya Pak Trini, luar biasa sekali jawabannya ya. Biasa di luar. Next Pak. Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Bapak Tri tadi itu sangat benar sekali. Nah, tetapi di sini ada yang mau saya tambahkan, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas dan keyakinan, peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Tadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Tri, dibuat oleh sepihak saja tanpa melibatkan siswa. Kemudian yang nomor 2, sifatnya memaksa harus seperti itu. Kemudian yang nomor 3, menggunakan kalimat-kalimat negatif. Sedangkan jika keyakinan kelas adalah dibuat bersama-sama antara guru dan siswa. Kemudian yang nomor 2, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas, menggunakan kalimat yang positif. Menggunakan kalimat yang negatif, misalnya seperti apa? Lah, kalimat yang negatif ya. Ditanya kalimat yang negatif. Di slide selanjutnya sudah saya beri contoh. Monggo Pak. Nah, penulisan keyakinan dan peraturan. Perbedaan penulisan peraturan dan keyakinan kelas. Tuh, yang
tidak boleh datang terlambat, tidak boleh bertengkar, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi kata-kata seperti ini, anak-anak sudah itu ada tidak boleh mengejek teman. Otomatis yang diingat oleh anak-anak di dalam pikiran mereka bukan tidak bolehnya Bapak Ibu, pasti yang diingat mengejek temannya, mengejek teman, tapi tidak boleh. Nah itu. Kemudian tidak boleh datang terlambat. Oh datang terlambat itu seperti apa? Oh seperti itu datang terlambat, tapi tidak boleh. Nah, alangkah baiknya jika peraturan yang ada di kelas menggunakan kalimat-kalimat positif, yaitu tidak boleh mengejek teman, bisa ditulis dengan saling menghormati. Jadi yang ada di pikiran murid-murid kita nanti saling menghormati. Oh seperti apa saling menghormati? Sudah bisa dibayangkan sama anak-anak ibu. Yang kedua, tidak boleh datang terlambat. Kita tulis saja disiplin waktu. Tidak boleh bertengkar. Kita ganti dengan kalimat yang positif, saling menyayangi. Kemudian yang terakhir, dilarang membuang sampah sembarangan. Bisa diganti dengan tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Ice breaking, kita ice breaking lagi. Sekarang saya minta semuanya berdiri dan mengepalkan tangan. Harus ada pasangannya ibu. Kalau tidak ada pasangannya nggak enak. Jadi secara berpasangan mengepalkan tangan, disusun. Coba saya beri contoh. Ya, tangannya Bu Nening, Bu. Lah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sudah? Sudah seperti ini. Permainannya, sudah Pak? Permainannya, kalau saya bilang naik, berarti yang paling bawah harus naik ke atasnya. Iya, naik. Ya, harus konsentrasi ya. Kalau saya bilang turun, nah itu, nah yang atas harus turun. Nah, jadi harus merasa oh saya ada di atas, harus turun gitu ya. Siap? Konsentrasi ya. Naik. Kurang konsentrasi. Kalau masih ada yang salah berarti tidak konsentrasi. Naik. Masih melihat ini ya, masih lihat contekan. Turun. Naik. Sudah mulai aktif. Turun. Turun lagi. Iya, beri tepuk tangan. Hanya sederhana itu. Jadi ice breaking ini bisa Bapak Ibu berikan ke anak-anak. Karena kalau kita mungkin ibu-ibu sudah gini ya, sudah enak. Tapi kalau siswa kelas 1 dan kelas 2 kayaknya mana gitu ya, seru ya kayaknya ya. Nanti bisa dipraktekkan di kelas masing-masing. Sekarang kita ke konsep yang nomor 4, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada pertanyaan pemantik di situ. Sebagai manusia, kita membutuhkan apa dari orang lain? Jangan ibu ini ya, sudah capek saya ya. Gantian. Dersa, ingin bagaimana? Sebagai manusia kita membutuhkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodrat kita sebagai manusia
Kita itu membutuhkan banyak macam sebenarnya dari orang lain. Butuh pertolongan, Kasih sayang. butuh kasih sayang, butuh cinta kasih, butuh pendapat juga, butuh masukan, kritikan juga butuh untuk membangun diri kita, memperbaiki diri kita ke lebih yang baik lagi. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Jawabannya sangat mantap ya. Iya, butuh cinta, butuh kasih sayang, butuh pendapat juga. Next. Oh, jangan. Ya, ternyata betul katanya Bu siapa tadi? Garahan 2 Wopi. Bu Rofi ya. Ternyata betul sekali Bapak Ibu, kita itu membutuhkan cinta, membutuhkan kasih sayang, apalagi sebagai seorang istri. Aku pengen dimanja, aku pengen disayang, aku butuh perhatian, gitu ya. Bayangkan jika bapak-bapaknya itu tidak ngerti kalau kita butuh kasih sayang. Bagaimana? Kalau suami kita tidak ngerti apa yang kita butuhkan, gimana? Ya marah, iya kan? Bisa marah, ngambek, tak nyapa, soker, iya, tak nyapa 2 bulan gitu. Iya Bapak Ibu sama, saya juga gitu. Kalau saya, sudah tidak usah curhat di sini ya, kita lanjut. Next. Nah, ternyata anak-anak itu juga seperti itu Bapak Ibu. Ya, anak-anak itu butuh kasih sayang, butuh perhatian, butuh dilihatin. Terus apalagi kelas 1, kelas 2 masih sangat erat sekali, pengen peluk-peluk bu guru, ya apa tidak? Iya. Ternyata ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sama seperti ibu-ibu tadi ya. Iya, kalau sudah melenceng, yang awalnya ramah mas, baru datang mau makan, gitu ya. Iya betul. Iya, kalau di sinetron seperti itu. Sama ya, pas dia mulai biarin wes. Nah, ya, itu berarti ada sesuatu, ada kebutuhan yang belum dia terpenuhi. Next, Pak. Memang saya beri contoh diri kita, suami istri kita kan sangat ini ya, biar sangat mendalami gitu loh. Ya, ternyata Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama kebutuhan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Betul sekali kata Bu Rofi tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup, contohnya seperti apa? Iya, makan, minum. Iya, istirahat juga. Iya. Cinta dan kasih sayang. Perhatian. Apa lagi? Ya pokoknya cinta gitu, cinta dan kasih sayang gitu lah pokoknya ya, tidak bisa dibayangkan di sini ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu, saya ini diberi kesempatan. Jadi ada keluarga, bapak dan ibu. Saya ini harus dikasih penguasaan tentang apa? Mungkin mengatur anak-anak, ini bagian saya. Ini bagian saya, ini masak ini. Ini bagian saya. Nah, seperti itu. Tahu ya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi kalau di
tidak bebas, tertekan, takut. Iya kan, betul? Iya. Kenapa ya, Mak? Jadi Beri kebebasan. kalau itu tidak terpenuhi, kadang gimana gitu ya kan, merasa tidak enak, agak gimana. Nah, takutnya kebebasan itu apa? Kena ke orang yang salah. Kalau udah bebas, nanti bisa melenceng. Beda lagi kalau dia bisa mengatur dirinya sendiri. Iya kan? Iya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Jadi kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan. Ibu senang beli bedak, jangan dilarang bapak-bapak ya. Ibu-ibu beli skincare, dia senang shopping, jangan dilarang. Tuh, jangan dilarang. Nanti kalau dilarang akan melenceng, akan gini. Ya, boleh. 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 Next, Pak. Orang dari sini cuma aja. Ini ada. Sebentar lagi langsung diajak belajar bersama bapaknya ya. Ada studi kasus. Bu Ani sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kenapa Tommy ini kok suka mengganggu? Kira-kira nih suka mengganggu dan mengambil bekal. Kira-kira apa jawaban Tommy? Ayo siapa? Satu. Boleh? Ya. Ya sudah. Ayo maju. Monggo Bu Hen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya masalah yang dihadapi oleh Tommy di sini mungkin yang pertama yaitu mungkin Tommy kurang perhatian di rumah. Jadi di sekolah dia itu berulah seperti itu mungkin dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Mungkin seperti itu. Yang kedua yaitu apa alasannya? Apa yang harus dilakukan oleh guru menghadapi anak tersebut? Kita harus beri perhatian dulu karena itu. Kita tanyakan dulu mengapa dia bersifat seperti itu. Kita harus tahu dulu mungkin karena kita kan nggak serumah dengannya. Mungkin dia ada masalah apa di rumahnya. Biasanya KDRT biasanya yang sering dilakukan bapak-bapak dan ibunya yang berimbas pada anaknya. Biasanya seperti itu. Nah, tidak serumah dengan kita, akhirnya kan kita tidak tahu permasalahannya. Jadi kita yang harus kita lakukan sebagai guru adalah mendekatinya dulu, bertanya, begitu. Mantap sekali jawabannya Bu Hen ya. Melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada siswa. Mungkin ada sesuatu di luar sana sehingga mempengaruhi anak tersebut melakukan hal yang begitu tadi. Menurut Anda, yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Tadi Bu Hen menyebutkan apa? Kurang perhatian. Saya tidak dibuatkan bekal Bu Guru, gitu ya? Iya. Ada lagi mungkin? Ada lagi mungkin? Biasanya anak-anak gimana? Selain sudah dibuatkan bekal Bu Guru, apalagi kira-kira? Dilanjut saja ke slide berikutnya ya.
kedua, bosan. Saya bosan Bu Guru. Mungkin dia Nasi goreng. iya dibawakan nasi goreng terus. Jadi udah usah sudah Bu, udah usah bawa bekal sudah. Jadi memaksa bekal teman-temannya ya. Kemudian nomor 3, bisa juga Tommy merasa senang dapat perhatian dari teman-temannya. Mengganggu kan, Bu Guru, ampun, kan teman-temannya memperhatikan ya, caper, anak-anak itu caper. Yang keempat, bisa jadi agar teman-temannya merasa takut, ayo kalah, diambil sama aku. Jadi kan kalau memang anaknya itu yang diambil bekalnya itu penakut atau pemalu, jadi takut kalah, tidak melawan, akhirnya diberikan saja. Oke. Iya, in the gang, yes. Next. Nah, jika jawaban Tommy tadi lapar dan tidak membawa bekal, berarti kebutuhan yang belum ia penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Saya terpaksa Bu mengambil soalnya saya lapar, melas, ya. Berarti dia mengambil bekal tersebut untuk bertahan hidup. Yang kedua, bosan. Tommy merasa bosan, tidak bisa bebas memilih menu yang ia mau. Next. Merasa senang karena teman-temannya memperhatikan dia. Jadi Tommy ini caper, ibu-ibu. Caper, cari perhatian kepada teman-temannya. Kebutuhan yang ia belum penuhi adalah kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Kemudian yang keempat, menginginkan teman-temannya takut sama dia. Berarti kebutuhan yang belum terpenuhi adalah kebutuhan penguasaan. Saya ini jadi penguasa, makanya dia sering mengganggu. Nah, betul sekali, coba jadikan ketua kelas. Betul sekali ibu-ibu ya. Jadi jika murid kita melakukan kesalahan atau perbuatan yang agak melenceng sudah tidak pada porosnya, itu beda-beda Bapak Ibu. Jangan disamakan cara menyelesaikan masalah antara dia merasa lapar atau dia ingin menjadi penguasa, ingin jagoan, ingin dianggap jago. Tidak sama cara menyelesaikan permasalahannya. Mungkin kalau dia bertahan hidup, udah nyamu ya sudah ini ya, Bu Guru kasih, besok nyamu ya gitu. Biasanya anak-anak itu kalau sudah diberi satu kali sama gurunya, itu besoknya sudah berubah karena merasa gak enak minta sama guru. Ya biasanya langsung berubah. Kalau ingin menginginkan teman-temannya takut, ya dijadikan ketua kelas, dijadikan keamanan, seksi keamanan, diberi tanggung jawab. Ya, next. Aduh, ini posisi sudah sampai ke konsep yang kelima, yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kita kuli-kuli, apa kuli-kuli ya? Kita simak gitu loh, saya ini ada di posisi kontrol yang mana ya sebagai guru? Apakah penghukum, apa teman, apa pemantau, atau bahkan manajer, atau pembuat merasa bersalah. Kita lihat ciri-cirinya seperti apa kita ini. Ini kaca buat kita Bapak Ibu. Aku ini orangnya seperti apa sih anak-anak? Nah ini penghukum. Penghukum biasanya menghardik, sikapnya
menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contohnya seperti apa? Oh, kamu ini nakal. Nah, itu penghukum Bapak Ibu. Kamu ini nakal. Kamu ini kok gitu sih? Sudah, kamu push up. Nah, itu penghukum. Seumpamanya ada murid yang tidak mengerjakan PR. Kamu ini sering seperti ini. Sudah, kamu udah selesai pelajaran. Itu penghukum. Siapa di sini kira-kira yang seperti itu? Penghukum itu ya, kereng, ya macak kereng, guru itu macak kereng, penghukum. Jadi tidak ada maaf bagimu, langsung dikasih hukuman. Dan hukumannya itu biasanya memberikan hukuman fisik. Ayo kamu lari, sudah ada selesai pelajaran, sudah tangannya gini-gini, Bu. Siapa gini-gini? Ada yang gini-gini? Ada pasti coba tak mau ngaku mungkin kalau di sini. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah. Nih, sikapnya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu. Nah, gini ya, diambil apa ya? Kalau saya mengatakan diambil hatinya yang disentuh. Kalau penghukum itu kasar, kalau pembuat orang merasa bersalah ini hatinya yang dicabi-cabi ya. Ini cabi-cabi ya ibu-ibu ya. Jadi, Udo, kamu ndak kasihan tas sama orang tuamu, cari kayu ngarit, nyampe sekolah, kamu kayak ya seperti itu ya. Soalnya saya sendiri juga seperti itu kadang-kadang. Ya, yang guru menganggap jika kita memberikan kata-kata seperti itu, Bu Guru menganggap anak itu bakal berubah jadi orang yang baik, jadi malaikat gitu ya. Tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau pembuat merasa bersalah itu efeknya ke anak-anak. Oh, aku salah ini ya ke Bu Guru. Dia kecil hati nanti. Ya, kecil hati. Aku ini tidak bisa menjadi kebanggaan orang tua. Aku ini tidak pantas. Nah, tidak pantas untuk ini seperti itu. Kalau penghukum gimana? Kalau dihukum muridnya pasti Bu Guru itu mesti benci ya, marah pasti anak-anak. Iya kan? Ayo kamu selesaikan pelajaran. Marah. Dan jika anak-anak itu sudah marah dan marahnya itu sampai teringat sampai dia sampai tua itu, siapa yang salah itu? Ya guru. Aku pernah dicubit sama bu itu yang bilang sudah tua, sudah kerja. Ya. Nah, itu pengalaman yang tidak mungkin dilupakan kalau kita pakai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, menjadi minder, menjadi tidak pantas, harga dirinya turun, pokoknya tidak berharga. Aku ini anak yang tidak berharga, wes. Nah, dia mencap dirinya sendiri. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nih, membuat alasan untuk murid-muridnya. Perbuatannya seperti itu. Jadi membuat alasan, membela. Gurunya itu membela. Contohnya ada tadi murid saya ini tidak ikut senam. Setelah Bu Guru tanyakan, kenapa tidak senam? Saya tidak mau senam Bu Guru. Awalnya ada bilang gitu, awalnya kenapa kok tidak dibel? Harusnya kan bel dulu baru baris. Gitu. Alasannya seperti itu di awal. Tapi setelah tak alusi, ternyata saya tidak mau baris Bu Guru. Ya sudah, ya. Diam itu apa dianggap teman? Ya sudah, pokoknya baris kamu meskipun tidak gerak. Ada yang gitu kan? Apa sih? Dan ya kan? Ya sudah wis pokoknya. Nah, dibela. Menganggap murid kita itu teman, akrab. Nanti kalau aku tidak mengerjakan PR tidak mungkin dimarahi sama bu itu.
timurnya seperti itu. Kemudian kata-katanya, ya ini ya sudah, nanti guru bantu bereskan. Oh ya sudah, banyak. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Banyak seperti itunya. Berarti posisi kontrol Bapak Ibu adalah sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Perbuatannya itu menghitung dan mengukur. Kemarin kamu sudah seperti ini, sekarang seperti ini, besok. Nah, itu berarti dia posisi kontrolnya sebagai pemantau. Kalau pemantau, ciri-cirinya berkata datar, berkata sesuai fakta. Seumpamanya, saya beri contoh, jika tidak menggunakan seragam, jika tidak menggunakan seragam lengkap, baris di depan, mengikuti upacara hadap ke arah matahari, biasanya seperti itu ya. Itu pemantau seperti itu Bapak Ibu. Saklek, sesuai dengan oret-oretan, sesuai dengan peraturan, tidak ada maaf. Jadi kalau penghukum itu langsung dikasih hukuman, kalau pemantau ini loh, peraturannya ini seperti ini, kamu kok melanggar. Jadi ada bukti konkret yang dia kasih tahu, beritahu ke anak, ini loh, kamu salahnya apa? Konsekuensinya jika kamu melakukan ini apa? Jadi berkata sesuai dengan fakta. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Jadi perbuatannya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, semuanya ada anak ini bertengkar. Anak bertengkar. Dipanggillah satu-satu. Jangan dipanggil dua-duanya Bapak Ibu. Ya, dipanggil satu dulu. Dibiarkan mereka meluapkan isi hatinya. Biasanya kalau kumpul berdua nanti ada pembelaan, nanti tambah membara masalahnya ya. Iya, ditanyakan kenapa, sebenarnya kenapa, apa yang terjadi. Jika sudah tahu siapa pelakunya Bapak Ibu, didudukkan lagi itu sendirian. Kira-kira kenapa kamu berbuat seperti itu? Perasaanmu ketika melakukan itu bagaimana? Banyak pertanyaan yang harus disampaikan oleh guru. Perasaanmu bagaimana? Kemudian jika kamu sudah tahu kalau kamu itu salah, terus kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Jadi kalau manajer itu Bapak Ibu, dia menceritakan masalahnya sendiri, kemudian juga mencari solusinya sendiri. Tidak Bapak Ibu yang menyuruh. Ya sudah, karena kamu tidak mengerjakan PR, kamu nulis saya tidak akan mengulanginya lagi 2 lembar. Tidak seperti itu. Jadi dilimpahkan lagi. Bagaimana jika kamu berbuat seperti ini? Kira-kira bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Seumpamanya ada anak tidak piket. Tidak piket karena tidurnya terlalu malam. Akhirnya bangunnya kesiangan. Ternyata dia kurang tidurnya. Pertanyaan yang disampaikan, kira-kira di terakhir ya Bu ya, kira-kira apa nanti yang bisa kamu perbaiki dari kesalahan tadi? Saya akan membuat alarm, menjadwalkan alarm Pak, supaya saya itu bangunnya tepat waktu. Nah itu mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Lanjut. Ini dibahas lagi.
penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot. Bisa dipraktekkan nih. Siapa yang bisa mempraktekkan sebagai penghukum? Membentak, jari-jari menunjuk. Hasilnya, oh ini hasil ini. Hasilnya Bapak Ibu, kemungkinan murid marah dan bersifat agresif. Mungkin masalah akan cepat selesai, namun efeknya tidak baik bagi siswa. Ibu pikir jika pakai penghukum, wes lah, suruh lari, habis itu selesai kan? Biasanya tidak ditanyakan apa, bagaimana ya kan? Setelah anak lari, ya sudah masuk, gitu kan? Iya. Jadi apa ya? Marah, Bu, aku kok gini tok sih penyelesaian masalahnya, iya kan? Belum membuat anak itu merasa bertanggung jawab, belum tumbuh karakter disiplin, itu udah ada Ibu ya, udah ada, paling pegel, marah, iya kan, capek lagi ya, udah ada karakternya yang didapatkan itu udah ada. Jika kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Pembuat merasa bersalah tadi, oh itu berkata lembut, unduk, yang gitu ya. Iya, memanfaatkan keheningan sehingga membuat siswa merasa tidak enak, merasa bersalah dan rendah hati. Hasilnya, murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu bapak gurunya, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kasihan Bapak Ibu ya, jika kita berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah nih, kasihan. Anaknya sudah kecil, hatinya dimakin kecilkan sama bu guru, ya merasa tidak pede nanti. Iya, meleleh kalau kata ibu-ibu zaman now ya, meleleh nanti hatinya. Next. Teman. Nah ini ternyata posisi sebagai teman tuh ada positif negatifnya. Positifnya, guru itu memiliki hubungan baik dengan siswa. Iya kan? Kalau gurunya dekat dengan muridnya kan? Apa nih ya? Apa bahasa Indonesianya Pak? Iya, manja, manja, guru gitu ya, manja. Kemudian negatifnya, tapi itu juga jadi negatif Bapak Ibu jika anak-anak selalu rangkul-rangkulan gitu. Saya kadang capek gitu loh. Tapi mau gimana? Iya kan? Negatifnya, siswa akan merasa kecewa jika suatu saat nanti guru tersebut tidak lagi bisa membantu mereka. Jadi awalnya dirangkul gurunya mau, karena moodnya lagi tidak enak ya, sana, nah gitu ya, ada yang seperti itu, pasti ada Bapak Ibu ya. Ini sudah survei, melana-lana ya, materi ini sudah kemana-mana, pasti nyata betul ya, karena mood gurunya kurang enak, jadi ya sana sudah main nak, jangan di sini terus, guru mau kerja yang lain, ya. Apalagi dikasih sesuatu sama orang tuanya. Apalagi dapat kiriman sesuatu, beda lagi itu ya. Beda lagi. Bisa jadi manajer. Pemantau, nih pemantau. Yang pertama, berbicara berdasarkan aturan dan konsekuensi. Jadi ada datanya. Kemudian sangat mengadakan perhitungan dan catatan. Jika kamu melakukan kesalahan 3 kali, sudah centang 3 kali kamu konsekuensinya ini sudah tertulis, tertata. Kalau pemantau ini tertata. Yang ketiga, memiliki data yang bisa dijadikan bukti. Ya, anak tidak masuk 24 hari, jadi 1 bulan dia masuk seminggu. Ada konsekuensinya. Jadi dia berbicara data. Suara yang dikeluarkan data. Gimana suara yang dikeluarkan data? Ya, kenapa? Kamu tahu?
Jika kamu berbuat seperti itu gimana? Nah, seperti itu. Kalau kelas 1 kayaknya langsung nangis kalau kasih kayak gini ya Bu ya. Gitu. Gitu ya Pak. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar aturan yang ada. Betul, murid akan memahami konsekuensinya. Iya, tapi mosok sih tidak ada penyelesaian yang lebih enak seperti itu. Jadi tidak ada maaf kalau sudah 3 kali membuat kesalahan, jika konsekuensinya itu ya itu sudah. Ini cocok untuk guru BP. Nah, harus punya seperti ini mungkin. Next. Nah, manajer. Sebagai posisi kontrol sebagai manajer, guru dan murid menyelesaikan masalah bersama. Yang kedua, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang ketiga, mendukung murid untuk mencari solusi atas perilakunya sendiri. Biasanya seorang manajer dalam menyelesaikan masalah itu terdapat kata 1. Apakah kamu meyakininya? Jadi ditanyakan, apakah kamu meyakininya? Keyakinan itu biasanya kan hal yang positif ya. Jadi ditanyakan, apakah perbuatan itu baik? Nah, seperti itu, sama saja. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan hal itu? Apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Yang keempat, apa kira-kira rencanamu untuk memperbaikinya? Jadi dilimpahkan lagi ke siswa untuk menyelesaikan masalah, untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Hasilnya bagaimana? Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Mereka bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi posisi manajer ini posisi yang paling baik di antara kelima posisi kontrol yang lain, sebab kita membuat kesepakatan, kita berbicara langsung, kemudian siswa memberikan apa sih solusi yang bakal dia lakukan, seperti itu. Next. Ada kasus, kita ada kasus lagi. Siapa yang bisa membacakan ini? Banyak sekali. Siapa? Bu Anissa. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu.
Ayo. Sudah memahami alur ceritanya ya? Ya, next. Pertanyaannya. Pertanyaannya pertama, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yang kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperoleh yang diperlukan oleh Fajar? Siapa yang bisa membantu saya untuk menjawab nomor 1? Bapak Ketua mungkin. Posisi kontrol apa, Bu Dani? Kontrol nomor berapa itu ya tadi ya? Pemerasa bersalah itu. Dua. Apa itu? Pemantau ya? Bukan. Pemerasa bersalah memang ya. Iya itu. Yang mana kata-katanya? Kata-katanya. Ya. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun terdiam membisu dia, merasa bersalah. Iya, betul sekali ya. Tadi Bu Irma menyampaikan bahwasanya Ibu Dani dalam pendekatannya menggunakan posisi kontrol sebagai pemerasa bersalah. Tadi ada kata gimana Fajar? Ya pelan itu Ibu. Iya, Ibu sudah capek-capek mengajar kamu udah berubah gitu. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Cinta dan kasih sayang, perhatian. Iya, coba kita intip jawabannya. Jawabannya, pembuat orang merasa bersalah. Terlihat dari kata Ibu Dani, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tidurlah. Lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengerjakan kamu, tidak kasihan sama ibu, gitu. Kebutuhan yang ia perlukan adalah kebutuhan kasih sayang, ya, butuh perhatian, kebebasan. Gimana kebebasan? Coba dilihat lagi. Coba dilihat lagi. Jadi anak-anak itu bebas memilih soal, jangan langsung ditunjuk nomor 3 gitu. Ayo anak-anak, siapa ya yang mau maju? Saya Bu Guru. Oh iya, mau mengajarkan nomor berapa? Gitu. Ya. Kemudian akan kesenangan. Jadi mungkin dalam pelajaran dia terlalu kaku atau capek, lagi moodnya nggak enak. Iya, tidak suka bahasa Inggris, merasa susah. Jadi dia tidak senang. Kalau tidak senang ke pelajarannya, efeknya ke guru. Tidak senang ke guru, efeknya ke pelajaran. Kita harus menjadi guru yang disenangi oleh anak-anak. Bisa? Bisa. Next. Ini pertanyaan gampang. Di antara kelima posisi kontrol guru yang telah kita pelajari hari ini,
Kira-kira nih posisi kontrol yang paling baik adalah apa tadi? Manajer. Mengapa? Karena melimpahkan lagi bagaimana solusinya atas kesalahan yang siswa lakukan. Jadi anak-anak diberi tanggung jawab, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Next. Konsep yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bukan segitiga biru, ini warnanya oranye. Oranye, Bu, bukan merah. Ya, agak-agak mirip ya, merah sama oranye. Ya, segitiga restitusi. Apa sih restitusi? Jangan tanya Firbud, di sini tidak ada. Jadi, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, kalau yang tadi posisi kontrol kita sebagai manajer orangnya, sedangkan restitusi ini adalah prosesnya. Jadi sebagai manajer itu menggunakan restitusi untuk menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan yang ia yakini. Menstabilkan identitas yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Jadi anak-anak berbuat kesalahan itu jangan langsung kamu nggak boleh, ya bukan nggak boleh, sebaiknya menggunakan restitusi. Distabilkan dulu identitasnya. Oh iya, manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia itu bisa saja berbuat kesalahan. Jadi dinetralkan dulu hatinya. Ya, gimana? Gitu. Kalau sudah tahu gitu ya, itu negatif sekali. Soalnya efeknya nanti mungkin waktu itu anaknya diem, Bu, ya. Waktu dimarahi, waktu kita ini diem memang, Bu. Tidak ada, sepertinya dia akan berubah gitu ya. Harapannya guru, ya. Ternyata ekspektasinya seperti itu. Dia diam. Posisi kontrol. Iya, biasanya seperti itu masih proses ya, Bu ya. Makanya kita belajar tentang prosesnya ini. Proses untuk menjadi manajer itu yang kita harus melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi dinetralkan dulu, biasa. Kita berbuat salah itu biasa. Coba di set berikut. Nah, ini ciri-cirinya terdapat kata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi didatarkan dulu hatinya anak-anak. Jadi ini mungkin gini, ini Bu Guru ini kok gini, awalnya mungkin seperti itu anak-anak ya. Ya sudah. Jadi ini perhatiannya ini plus Ibu-ibu. Kalau kita pakai segitiga restitusi, tahapannya itu memang menyentuh banget gitu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa pasti menyelesaikan permasalahan ini.
Nomor 3, saya tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi netral dulu, netral saja. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita itu menetralkan, dikasih dukungan, istilahnya dirangkul dulu anak-anak itu, diawali seperti itu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas mereka, kita melakukan yang kedua, yaitu validasi. Next. Validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Jadi ini maksudnya Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah itu dicari, ini apa sih permasalahannya? Gitu. Ini kenapa? Kamu kenapa berbuat seperti itu? Sehingga semuanya akan tertuang. Validasi tindakan salah. Oh iya, saya berbuat seperti ini salah. Tidak sesuai dengan hati nurani saya. Nah, kan timbul seperti itu di dalam diri siswa. Next. Validasi tindakan yang salah, ciri-cirinya memiliki kata yang pertama. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukannya? Tidak ada Ibu, ya, tidak punya alasan langsung pasti mungkin dia gemes ke temennya ya, jadi colek-colek, pasti ada sesuatu alasan mereka melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi kamu, Bu Guru sepakat, kamu marah, tapi kan ada cara lain selain itu. Begitu Ibu ya. Jadi jangan menyalahkan sikapnya anak terlebih dahulu. Jadi ini prosesnya begitu panjang, harus banyak bersabar Ibu. Iya, supaya tadi itu karakternya itu muncul. Iya. 3, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal yang negatif? Ya, coba deh. Kamu kan bisa melakukan ini. Kalau kamu melakukan itu loh, dampaknya bagaimana kira-kira? Ini Bu Guru ini. Nah, kalau seperti ini kira-kira bagaimana? Oh iya ya Bu Guru. Nah, iya ya, pasti siswa seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi maksudnya ini Bapak Ibu ya, menanyakan keyakinan, kita kembalikan lagi. Jika anak berbuat salah, kamu meyakini hal itu baik. Itu baik tak menurut kamu? Nah, pasti anak-anak iya Bu. Tapi seperti itu. Ya tergantung jawabannya siswa-siswi kita Bapak Ibu ya. Situasional. Tapi tetap harus terarah. Nah ini menanyakan keyakinan kelas, ciri-cirinya terdapat kata 1. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Apa ya nilai yang kita percayai di sekolah kita?
Seumpamanya ada anak yang tidak melaksanakan piket, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Padahal di kelas sudah ada melaksanakan piket atau piket sesuai dengan jadwal. Dikembalikan lagi ke sana. Kemudian yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Sama ya dengan yang tadi, menanyakan keyakinan. Kemudian kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Anak yang baik itu seperti apa sih? Itu. Kemudian yang keempat, contohnya, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa sebenarnya? Anak yang jahat, apa anak yang baik? Digiring, anak-anak itu digiring. Yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan hal itu? Apa yang kamu merasakan ketika kamu tidak pikir kelas? Saya dijauhi teman, Bu Guru. Bisa jadi seperti itu jawabannya kan? Saya udah enak sama teman-teman yang lain, Bu Guru. Saya menambahkan tambahan pekerjaan kepada teman-teman saya, Bu Guru. Nah itu tahu, akhirnya anak-anak tahu kesalahan mereka. Nah, yang keenam, kamu menjadi orang seperti apa? Sama seperti kamu yang jadi anak seperti apa? Ini sama antara nomor 4 dan nomor 6. Next. Kita di post dulu, Pak. Nah, ini ada sebuah kasus, nonton bareng ini sih, tidak ada ini ya, karena suasana sudah semakin siang. Ini ada sebuah kasus video bagaimana sih kita merestitusi murid kita yang ada permasalahan. Nih, kasus 2. Aulia belum menuntaskan catatan materi belajar dan meminjam buku catatan Nurul. Namun Nurul tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Aulia kesal dan merusak buku catatan Nurul. Kita simak ya. Aulia, silakan. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulang guru tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampelnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai buku orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampel bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Ibu, kita sudah nonton bareng ya. Itu sebuah contoh proses restitusi, melakukan restitusi kepada siswa kita yang sedang bermasalah. Prosesnya singkat atau panjang? Panjang. Prosesnya panjang karena ada beberapa pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Guru tadi. Ya, next. Jadi sebelum merestitusi, sebaiknya kita sudah buat catatan-catatan kecil dulu, Bapak Ibu, supaya nanti urut yang ditanyakan apa. Kemudian
kesimpulannya, secara keseluruhan, budaya positif adalah sebuah pendekatan holistik dalam pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, efektif, dan berpusat pada siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip budaya positif. Diharapkan semua siswa dapat berkembang secara optimal baik dari segi akademik maupun emosional. Mungkin next. Terima kasih. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Mungkin ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Monggo. Yang saya tanyakan adalah Bu Vika, apakah setiap permasalahan yang ada di sekolah harus selalu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer? Padahal yang kita alami di sekolah, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Misalnya, anaknya keras, kalau yang biasa-biasa aja, yang sengaja, kan kita bisa menggunakan yang manajer. Tapi bagi anak yang double kayaknya agak mempan kita menggunakan seperti itu, kayak kalau menurut saya seperti itu. Baik, pertanyaannya yang bagus sekali ya. Apakah iya kita harus pakai posisi kontrol sebagai manajer terus? Padahal murid kita mempunyai karakter yang beragam. Ya, bagus sekali Bu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan menjawab ya. Kita melakukan posisi kontrol itu harus disesuaikan dengan karakteristik siswa memang. Jadi sama halnya di tentara angkatan. Di angkatan sebetulnya ada juga posisi, tapi tidak bisa kalau di angkatan itu pakai manajer karena sudah punya sikap mereka. Iya, sudah punya prinsip ya. Jadi harus penghukum. Kalau tidak terlambat datang harus push out. Sama halnya seperti itu. Di sekolah kita ada tahapan fase A, fase B, fase C ya. Kalau di kelas 1 sepertinya masih sering atau dominan pakai posisi sebagai teman, iya kan? Posisi sebagai teman. Karena kalau tidak seperti itu, mereka akan bosan. Sehingga kalau bosan balik lagi ke depan. Kebutuhan dia kebosanan atau tidak terpenuhi akhirnya. Jadi berkesinambungan. Guru harus tahu ini saya harus bersikap seperti apa, harus bisa memposisikan. Begitu Bu. Terima kasih. Sudah? Sudah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi acara disiminisasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Vika. Mudah-mudahan ilmu yang didiseminisasi. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Vika yang sudah memberikan ilmu ya, sehingga yang tadinya kami tidak tahu menjadi tahu ya. Terima kasih Bu Vika. Nah, saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dan Ibu Wali kelas 1 atas kedatangannya yang telah mengikuti agenda kita pertemuan kelas. Ya. Oh iya. Dari tadi ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru, baik guru wali kelas, baik wali kelas 1 dan 2. Terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk acara terakhir adalah penutup, mari
marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.